Halo Lombok Design, saya Dika Suara kembali di channel Lombok Design dan kali ini kita akan berbicara tentang bimbingan konseling. Like ya, subscribe, and share dari Lombok untuk Indonesia. Lombok Design. Late at night, I think of you. Your vision floods my mind. There isn't much I would. Ya, baik teman-teman, kali ini saya sudah bersama sahabat saya. Ada akademisi namanya Muhammad Zainuddin. Tapi saya akan panggil aja Bung Zain. Ini dia orangnya. Halo Bung Zain. Ya, halo Mas Dika. Ya, baik teman-teman, kita langsung saja. Tadi kita sudah sampaikan ke teman-teman tentang bimbingan konseling yang kita bahas kali ini. Kita mulai dari pembahasan apa sih bimbingan konseling itu. Ya, jadi untuk awal ya, tentu kita harus memahami dasar-dasar bimbingan dan konseling. Sehingga perlu kita tahu apa pengertian dari bimbingan dan konseling. Ya mungkin kan banyak dari kita yang belum memahami tentang bimbingan dan konseling, bukan karena memang bimbingan dan konseling ini sudah dipahami, tapi kita memiliki dasar keilmuan yang bervariasi. Baik, jadi untuk pertama Mas Dika dan teman-teman semua, saya ingin menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Kalau kita melihat dari katanya terdiri dari dua kata, yakni bimbingan dan konseling. Nah, apakah ini menjadi suatu makna yang berbeda? Jadi memang kalau kita melihat dari segi bahasa atau kata, tentu ini terdiri dari dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah bimbingan. Tentu bimbingan ini seperti yang kita tahu ya, bimbingan ini memiliki arti bahwa kita memberikan arahan, kita memberikan tuntunan atau pendampingan. Itu adalah bimbingan. Sedangkan konseling lebih kepada pemberian masukan-masukan atau pemberian treatment-treatment di dalam penyelesaian sebuah kasus atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peserta didik maupun klien. Tapi sering kita temui di waktu sekolah saya ya, ketika saya masih, kalau tidak salah, waktu SMA. Iya, ya. Artinya kita selalu mendengarkan bimbingan konseling. Artinya ada dua kata menjadi satu kalimat. Satu Ternyata, kalimat. Dari dua kata satu kalimat ini memiliki makna yang berbeda ya. Iya, memang kalau makna secara etimologi atau secara kata itu memiliki arti yang berbeda, tapi di dalam pelaksanaan proses bimbingan dan konseling itu dijadikan satu frame yang sama, tidak bisa dipisahkan. Seperti katanya Helen begitu ya. Jadi kedua kalimat ini adalah kata yang terintegrasi dalam satu bentuk pelayanan. Satu bentuk Ya, jadi kalau kita artikan secara utuh, bimbingan dan konseling ini memiliki makna bahwa proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik atau klien atau konseling juga bisa dikatakan seperti itu, untuk atau dalam rangka merencanakan masa depannya, kemudian mengenal diri dan juga mengenal lingkungan. Sehingga apa? Sehingga peserta didik maupun konseling dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan terarah. Begitu. Mungkin secara contoh misalnya, kapan sih bimbingan itu digunakan dan kapan sih konseling itu? Kalau secara contoh. Baik, jadi kalau di dalam pengaplikasian, memang bimbingan ini tentu dibutuhkan ketika atau pada saat orientasi atau pengenalan. Nah, contohnya ketika mahasiswa baru atau siswa baru memasuki lingkungan sekolah. Nah, tentu di sana ada pembimbingan. Ada pengarahan-pengarahan, ada pengenalan-pengenalan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan konseling? Konseling ini biasanya dilakukan setelah terdeteksi adanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh konseling atau klien maupun peserta didik begitu ya. Nah, contoh sederhana Mas Dika. Mas Dika masuk ke sekolah. Nah, ketika di sekolah itu tentu kita akan diarahkan. Jadi nanti kalau kita masuk masuk kelas, kategori apa itu? itu bimbingan. Bimbingan. Ya, pembimbingan, pembimbingan begitu. Tapi ini adalah kasus sederhana begitu ya. Berbeda dengan kasus yang lebih kompleks lagi. Nah, sehingga bimbingan ini diperuntukkan oleh atau untuk semua konseling atau peserta didik. Nah, sedangkan konseling itu biasanya diperuntukkan bagi klien yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu.
kebutuhan-kebutuhan khusus. Seperti itu. Nah, artinya bimbingan konseling ini suatu hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Pasti ada tujuannya dong. Iya, kalau kita berbicara tentang tujuan dari bimbingan dan konseling ini, ada beberapa tujuan ya. Ada 3 kalau kita melihat secara umum, atau 3 tujuan penting yang perlu kita ulas di dalam membahas bimbingan dan konseling. Pertama, tujuan dari bimbingan dan konseling itu adalah mengenal pribadi. Ya, apa maknanya Mas Dika? Mengenal pribadi. Apakah kita selama ini belum mengenal diri kita sendiri? Tentu tidak begitu ya. Jadi mengenal pribadi ini artinya mengenal potensi-potensi yang ada pada setiap individu. Jadi contoh apakah itu khusus untuk potensi diri saja atau bagaimana? Iya, artinya ketika kita berbicara tentang konten pribadi ini tentu pendalaman tentang diri sendiri, karakter diri sendiri seperti apa, kesesuaian diri sendiri itu seperti apa, kemudian potensi yang dimiliki oleh diri sendiri itu seperti apa, itu yang akan digali di dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling ini. Sehingga peserta didik atau klien itu benar-benar siap dengan kondisi-kondisi yang akan terjadi di waktu yang akan datang begitu. Peserta didik berarti ini berlaku untuk lingkungan pendidikan saja berarti ya? Tidak. Konteks bimbingan dan konseling pada dasarnya itu memang dibutuhkan oleh semua individu. Ya, tapi pelaksanaannya sejauh ini di Indonesia baru pada ranah pendidikan, itu populernya. Tapi ada juga yang sudah mulai mengaplikasikan praktek konseling. Ada konselor profesional bisa membuka praktek untuk memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Tapi sejauh ini di Indonesia tentu kita masih mengenal dunia bimbingan dan konseling ini hanya familiar di kalangan pendidikan begitu. Tadi ada 3, baru 1. Iya. Yang kedua mungkin? Yang kedua itu adalah mengenal lingkungan sosial. Ya. Artinya apa? Ini penting kita lakukan karena manusia itu bersifat zoompolitikon. Itu kalau dulu pelajaran IPS dulu ya, zoompolitikon itu adalah setiap manusia itu membutuhkan manusia atau sosial lainnya. Nah, apa yang perlu dikenali dari lingkungan ini? Tentu pola-pola interaksi sehingga individu atau klien maupun konseling ini itu terhindar dari benturan sosial. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan kan artinya kita tidak berinteraksi dengan makhluk hidup aja di sini. Artinya kita ada lingkungan hidup ya seperti hewan, ada tumbuh-tumbuhan, termasuk juga di dalam poin kedua tadi, yakni bagaimana kita bisa mengenal lingkungan. Ya, baik. Jadi lingkungan ini ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah lingkungan budaya, kemudian lingkungan sosial, lingkungan agama, lingkungan hidup. Nah, ini adalah termasuk ke dalam lingkungan. Nah, jadi segala sesuatu yang mencakup ke dalam konteks lingkungan, maka itu perlu kita gali antara hubungannya dengan pribadi. Keren juga ya. Artinya kita tidak terpatok dan paling tidak bisa kontrol diri artinya ya. Tidak terbentur dengan lingkungan hidup, budaya. Berarti kita ini diajarkan untuk menjadi menyesuaikan diri terhadap sekeliling betul. Jadi bagaimana cara manusia itu bisa berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, lingkungan yang ada. Contohnya di lingkungan sosial, tentu kita di dalam lingkungan tertentu yang baru kita kenal, pendatang baru gitu ya. Kita pasti akan merasa kaku. Di sanalah tempat kita memberikan arahan-arahan, bimbingan kepada individu bagaimana cara kita berperilaku ketika kita berada di dalam lingkungan yang baru kita alami. Jangankan lingkungan yang baru kita alami, Mas Dika ya. Kadang-kadang lingkungan yang sudah terbiasa kita bergaul di dalamnya saja, kita masih merasa ada problem-problem di sana, ada benturan-benturan di sana. Artinya saya pernah mendengar satu istilah mungkin ya,
kalau kita masuk kandang kambing kita harus pandai ngembek gitu. Iya, iya. Kalau kita masuk ke kandang ayam harus pandai berkokok. Iya, gitu. betul. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Iya betul. Penyesuaian ya. Penyesuaian sehingga di Jadi dalam kita aman gitu. betul. Jadi dimanapun kita berada, Iya. kita bisa diterima oleh lingkungan begitu. Kandang kambing kita berkokok masalah dong. Iya, jadi kita akan menjadi individu yang berbeda. Berbeda. Nah, ini yang harus dihindari. Iya, betul. Jadi itu yang kedua. Yang kedua. Ada 3 tadi. Berarti Yang terakhir. ketiga, yang terakhir di Hmm. dalam tujuan bimbingan dan konseling tentu bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk pengembangan atau perencanaan masa depan. Hmm. Perencanaan masa depan ini apa maksudnya? Ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari bahasanya tentu itu mengarah kepada future atau cita-cita atau karir dan lain sebagainya ya yang berkaitan dengan bagaimana cara individu atau klien peserta didik bisa melangsungkan kehidupannya di waktu yang akan datang. Begitu ya. Nah, jadi di dalam dunia bimbingan dan konseling ini kita juga sudah berupaya untuk memberikan planning-planning ke depan. Nah, kalau di dalam bahasa familiarnya adalah cita-cita. Nah, di dalam bahasa kerjanya adalah karir. Iya. Berarti bagaimana caranya kita mempersiapkan diri ke depan gitu ya? Iya betul. Jadi bagaimana cara seorang konselor itu sedini mungkin mampu mendeteksi atau melihat potensi yang dimiliki oleh klien atau individu sehingga kedepannya dia bisa Memberikan saran mengorbitkan, ya, artinya mengarahkan dengan baik, kemudian memberikan step-step langkah untuk mencapai suatu kesuksesan di masa yang akan datang. Berarti tidak hanya tentang mengenali potensi klien aja, berarti berguna juga dong untuk diri gitu ya? Iya, itu memang berguna untuk diri sendiri maupun untuk orang lain gitu ya. Nah kalau tadi kita dengarkan penjelasan dari Bung Zain ini ada 3 tujuan. Tapi kalau kita lihat ya, dari sisi tujuan mungkin dengan fungsi berbeda ya. Secara fungsi. Oh iya, kegunaan gitu ya. Fungsi dan tujuan betul memang itu bisa dikatakan berbeda. Berbeda. Mungkin kalau kita sama sekarang nih. Kalau secara fungsi nih bagaimana nih kira-kira? Iya, fungsi dari bimbingan dan konseling. Ya. Iya. Jadi kalau secara umum poin dari fungsi bimbingan dan konseling itu ada 4 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah fungsi pemahaman. Ya. Fungsi pemahaman ini artinya apa? Artinya fungsi pemahaman ini adalah konselor memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada klien atau konseli maupun peserta didik. Nah, pemahaman terkait apa? Terkait konten yang dibutuhkan. Contoh ketika kita membahas tentang belajar. Nah, tentu konselor harus mampu memberikan pemahaman bagaimana cara pembelajaran yang baik, sehingga siswa itu tidak hanya belajar karena atas dasar kewajiban, tapi atas dasar kesadaran. Nah, ini yang penting. Jadi selaku konselor atau praktisi yang bekerja di dalam dunia konseling, Mas Dika ya, memang tanggung jawab dan perannya itu sangat besar di dalam pembentukan karakter atau pembentukan ideologi-ideologi, sehingga di dalam pelaksanaannya seharusnya bimbingan dan konseling ini itu harus ada di setiap lini pendidikan. Ya. Di semua lingkungan gitu. Ini semua lingkungan. Khususnya pendidikan gitu. Semua, iya betul. Ya secara itu poin pertama ya. Poin pertama. Ini ada 4 ada banyak sekali. Ada 4. Yang kedua apa ya? Fungsi ya, yang kedua itu adalah fungsi pencegahan. Ya. Pencegahan ini apa maksudnya? Apa saja yang dicegah? Ya, apa saja yang dicegah gitu. Tadi kita sudah memahami, sekarang ada pencegahan. Jadi di dalam kehidupan setiap individu, Mas Dika dan teman-teman semua ya, pasti kita tidak terlepas daripada persoalan. Betul. Nah, jadi inilah yang harus diantisipasi. Persoalan inilah yang harus kita cegah sedini mungkin. Kita tahu
kemudian kita punya solusi untuk mencegah. Berarti ada keterkaitan dengan poin pertama dong. Iya, ada Setelah kita keterkaitan. memahami, artinya Betul. kita akan banyak sekali mengetahui Ya, pencegahan-pencegahan. jadi 2 poin di awal ini, yakni pemahaman dan pencegahan, itu termasuk ke dalam proses bimbingan. Kalau di dalam dunia edukasi atau pendidikan, ya, jadi pemahaman itu masih ranah bimbingan, kemudian pencegahan ini pun masih dalam ranah bimbingan. Ya. Artinya kita berusaha memberikan bimbingan kepada peserta didik ataupun konseli untuk mampu memahami sedini mungkin persoalan-persoalan yang akan dihadapi sehingga bisa tertangani atau dicegah sebelum itu terjadi. Ya. Begitu. Nah, poin ketiganya apa nih? Poin ketiga itu adalah pengentasan. Pengentasan artinya penyelesaian mungkin ya? Iya, pengentasan, penyelesaian maupun Finishing. Ya, artinya apa namanya finishing begitu ya, pengentasan, pemberhentian begitu. Pemberhentian. Ya, artinya pengentasan ini mengatasi. mengatasi. Ya, mengatasi. Jadi ketika pencegahan sudah belum dilakukan, artinya sudah lewat dari masa pencegahan, ternyata ini sudah terjadi, persoalan sudah terjadi, Ya. maka tentu kita harus mengentaskan, menghentikan. Berarti dari pemahaman, Ya. kemudian tadi pencegahan, Pencegahan, ya. solusi ditemukan. Solusi artinya ketika masalah terus muncul juga, maka kita harus mengentaskan. Oh ya, artinya Ya. tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Tidak boleh. Oh Ya. ya. Kalau Oh ya, siap. pencegahan Oh, tidak ya. bisa dilakukan, maka kita harus melakukan tindakan pengentasan atau penghentian. Maknanya bagaimana? Ya, maknanya begini Mas Tika. Sebentar ya, karena kita kan sering nih mendapatkan sebuah masalah yang kadang ya tidak selesai-selesai gitu. Ya, betul. Kita lari. Kita lari dari kenyataan. Kenyataan. Nah, ini Ternyata yang jadi persoalan. ada penegasan di sini harus Iya. pengetasan. Kenapa? Iya, jadi kalaupun persoalan sudah terlanjur terjadi di dalam hidup seseorang, tentu kita harus mencari solusi. Bukan malah lari seperti yang dikatakan tadi. Sering terjadi. Ya, yang sering terjadi, kadang-kadang orang tidak mampu. Nah, itulah fungsi konselor. Ketika orang sudah memiliki persoalan yang tidak mampu diselesaikan, maka baiknya dia harus berkonsultasi. Ya, biasanya kalau di dalam masyarakat atau di dalam sosial yang sering dilakukan adalah curhat. Sebenarnya curhat itu adalah proses konseling yang tidak disadari. Iya. Itu namanya konseling teman sebaya. Oh gitu. Iya, tapi itu tidak disadari. Nah, tapi secara teori itu disebut dengan konseling Konseling teman juga sebaya. Iya. sedang terjadi gitu ya. Iya, jadi Curhat ketika itu ya. curhat, Oh gitu ya. yang kita harapkan dari curhat itu kan bukan hanya penyelesaian masalah Atau tapi ketenangan. Ya, karena kita kan kalau Iya. curhat itu kita ingin bahwa apa yang menjadi masalah Iya. kita itu keluar. Betul. Jadi itu yang dibutuhkan oleh setiap individu. Jadi dia hanya butuh pengungkapan dari masalah-masalah yang dia hadapi. Tapi ada lebih dari itu. Iya, Kadang betul. solusi juga didapat. Kadang-kadang ketika lawan bicara kita merespon dengan Baik. sensitif begitu ya, dengan respon yang baik, maka ada solusi yang ditemukan. Ya. Ya, tapi sering terjadi nih ketika kita Ah. curhat, teman yang dicurhatin malah lebih banyak curhatnya gitu. Gawat Nah, itu. itu salah tempat curhat. Salah tempat curhat. Nah, yang terakhir bagaimana? Yang terakhir itu adalah fungsi perbaikan. Ya, fungsi perbaikan ini maknanya apa? Nah, jadi setelah tadi Penyelesaian. sudah ada pengentasan begitu ya, penghentian, sekarang tinggal kita memperbaiki. Oh gitu. Iya, karena sesuatu yang rusak begitu ya. Nah, anggaplah manusia ini adalah sebuah bangunan. Ya, ketika ditimpa dengan suatu persoalan maka dia akan rusak. Bangun lagi. Iya, iya. Jadi 3 poin tadi berusaha untuk menghentikan begitu ya. Artinya setelah kita sampai kepada proses penghentian, maka tentu tidak cukup sampai di sana karena kita sedang menghentikan sesuatu yang rusak. Tentu kondisinya masih rusak, ya. Kondisinya masih rusak. Nah, sehingga ada fungsi perbaikan. Penyempurnaan gini ya. Iya, pengembalian mental setelah dia didera oleh berbagai macam persoalan, itu kita harus kembalikan mental positif yang ada di dalam individu. Artinya tidak boleh dong ya, hanya dari 4 fungsi ini hanya 2 fungsi saja gitu. Iya, artinya Ini itu saling kan ya step berarti ini ya, tahapan ya. tahapan-tahapan. Jadi itu memiliki penempatan yang berbeda-beda. Iya. Contoh fungsi pemahaman itu diberikan
untuk memberikan pemahaman-pemahaman supaya tidak terjadi persoalan. Pencegahan itu antisipasi, kemudian pengentasan ketika persoalan itu sudah ada, kita selesaikan, dan yang terakhir adalah perbaikan. Tentu setelah kita mampu menyelesaikan masalah dan kita mulai memperbaiki kembali mental positif dari setiap individu sehingga dia bisa berkembang dengan baik. Saya ada pertanyaan terakhir nih. Ya. Lalu kapan, di mana, atau di bidang apa saja nih Ya. kita menggunakan tentang bimbingan konseling ini? Oh iya, bidang pelayanannya. Ya. Di bidang apa saja ya? Iya, baik. Jadi secara umum Mas Dika, kalau kita berbicara tentang bidang, ada 4 bidang yang harus kita sentuh di dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas, ada bidang pribadi. Nah, bidang pribadi ini tentu bidang yang berkaitan dengan bagaimana pribadi itu mengenal dirinya sendiri. Persoalan-persoalan yang timbul karena dirinya sendiri. Contohnya, saya terlalu kurang ini, saya terlalu lebih ini. Jadi itulah yang menjadi bidang pribadi. Bercermin. Iya. Jadi kita berusaha untuk memahamkan bahwa pribadi kita ini adalah pribadi yang bisa bermanfaat atau bisa progres di masa yang akan datang. Itu tujuannya. Yang kedua itu adalah bidang sosial. Ya, bidang sosial itu tentu bagaimana hubungannya seperti yang kita jelaskan tadi dengan individu lainnya, kemudian dengan alam sekitar, dengan budaya, dengan agama dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita memunculkan kepekaan terhadap interaksi dengan dunia luar? Tapi ini tetap dengan lingkup yang positif gitu ya. Tetap dengan lingkup yang positif, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bidang bimbingan belajar. Ya, karena ini adalah penting. Belajar ini kenapa selalu muncul di dalam setiap pembahasan, karena manusia pada dasarnya terbentuk dari proses belajar. Pembelajaran. Iya. Jadi kalau belajarnya Mas Dika sudah oke, sudah bagus di dalam teknis pembelajaran, maka ke depan kita akan menjadi individu-individu yang siap dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan. Ya. Kemudian yang terakhir tentu adalah bidang bimbingan karir. Ya, karir ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kita hidup tentu harus memiliki tujuan dan aktivitas-aktivitas yang positif untuk kelangsungan hidup kita. Karir ini kalau kita berbicara bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi kepuasan. Kepuasan di dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan sebagai aktivitas positif dalam hidup kita. Oh gitu. Iya. Baik teman-teman, itu dia tadi ya penjelasan dari sahabat saya Bung Z, dia seorang akademisi. Sebelum kita akhiri dialog atau wawancara apalah gitu. Karena waktu juga. Karena waktu ya, kita batasi saja lah biar tidak terlalu lama ya. Semuanya masuk. Nanti akan ada season lagi. Iya, nanti mungkin kita akan berikan teman-teman bertanya, mungkin nanti di kolom komentar boleh ya. Nanti kita akan hadir di part berikutnya. Tapi sebelumnya kita ingin tahu dulu nih kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan pada kesempatan kali ini, bimbingan dan konseling itu adalah upaya yang dilakukan oleh konselor untuk memberikan atau memfasilitasi, memediasi individu-individu yang terjebak di dalam kebingungan. Ya, kebingungan tentang apa? Tentang pribadi, sosial, kemudian belajar dan karir, dan serta masa depannya. Jadi di sanalah tempat ranah kehadiran dari bimbingan dan konseling untuk memberikan wadah sehingga tidak ada terjadi yang namanya kriminalitas, kemudian tidak terjadi kesenjangan, tidak terjadi hal-hal negatif. Itu benar-benar kita antisipasi di dalam pembelajaran bimbingan dan konseling ini. Kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik, azas-azas yang ada di dalam bimbingan dan konseling bisa kita terapkan dengan baik, maka saya rasa Mas Dika negara kita maupun dunia ini akan menjadi suatu tempat yang sangat nyaman bagi manusia. Gitu ya, luar biasa. Baik, hanya itu ya. Itu saja. Baik teman-teman, itu dia tentang bimbingan konseling. Jangan lupa ya untuk
menjadi lebih baik, kenali diri sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Kita masih akan banyak sekali pembahasan tentang pengenalan diri, lingkungan bersama rekan saya nanti, siap ya? Iya, bersama rekan saya Momo Zain di channel YouTube Lombok Design. Sampai jumpa. Like ya, subscribe, and share dari Lombok untuk Indonesia. Lombok Design.